Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita telah dapat melakukan ibadah dan aktivitas lainnya. Salawat dan salam kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tausiah kita kali ini berjudul Peristiwa-peristiwa di 10 Muharram. Dalam kitab Mukasyafah Qulub Al-Mukarrib min Al-Am Al-Wuyub karya Imam Al-Ghazali, di sana dijelaskan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada Nabi dan Rasul terdahulu yang kita ambil pelajaran. Pada kesempatan ini kita bicarakan 3 macam atau 3. Yang pertama, diterima taubat Adam alaihi salam. Semula Adam dan ibunda Hawa hidup dan tinggal di surga. Tetapi karena memakan buah terlarang, buah huldi, kedua mereka dikeluarkan dari surga. Sampailah mereka di bumi. Puluhan tahun mereka berdoa, di mana doa Nabi Adam alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puluhan tahun dia baca ini, bermohon doanya agar diterima oleh Allah, diterima taubatnya, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tepatnya di 10 Muharram. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adam dan Hawa satu kesalahan, puluhan tahun baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Setiap hari melakukan dosa, apakah kita sudah bertaubat ataukah taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi umat Nabi Nuh ingkar, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menantang Nabi Nuh. Maka Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hukuman kepada umatnya yang tidak mau beriman tersebut. Hadirin rahimakumullah. Allah perintahkan kepada Nuh supaya membuat kapal. Maka Nabi Nuh membuat kapal di dataran tinggi di musim kemarau. Dia diejek, dicemooh oleh orang-orang yang tidak beriman. Bahkan mengatakan Nuh sudah gila. Nuh sabar dia. Setelah kapal itu selesai, ternyata bukan kandas begitu saja. Justru mereka orang-orang yang tidak beriman tersebut berbondong-bondong datang ke kapal Nabi Nuh, buang kotoran, buang hajat. Sehingga banyaklah kotoran manusia dalam kapal tersebut. Allah Maha tahu. Siapa yang menanam, pasti dia yang menuai. Maksudnya, kotoran mereka yang begitu banyak dalam kapal tersebut, ternyata menjadi obat yang mujarab bagi mereka. Apapun penyakit di masa itu, jadi obat. Sehingga beramai-ramai mereka kembali mengambil kotoran itu untuk obat. Akhirnya kapal itu bersih. Seperti kayu yang selesai dipoles, diparnis. Lalu Allah perintahkan kepada Nuh, wahai Nuh, seluruh orang yang beriman masuk ke dalam kapal.
binatang dan hewan ternak masing-masing dimasukkan satu pasang. Hadirin rahimakumullah. Lalu tampaklah awan gelap gulita, angin mulai bertiup dengan kencang. Turunlah hujan yang sederas-derasnya tiada henti-hentinya. Terjadilah banjir dahsyat, menenggelamkan perbukitan dan pergunungan. Nuh berlayar bersama orang-orang yang beriman. Sekian lama Nuh berlayar, akhirnya air itu menyusut, terdamparlah kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki bagian timur, tepatnya 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir dalam bahasan kita ini adalah Nabi Musa alaihi salam bersama pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun bersama pasukannya, tepatnya di 10 Muharram. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, beliau jumpailah sekelompok kaum Yahudi. Nabi bertanya, sedang apa kalian? Mereka jawab, kami berpuasa. Hari apa ini? Dijawab oleh mereka, ini adalah hari yang baik, di mana dulu Allah menolong kaum Bani Israel dari musuh, kemudian Nabi Musa pada waktu itu berpuasa. Kata Nabi, kalau begitu saya juga puasa. Tetapi saya berpuasa bukan mengikuti kalian. Saya berpuasa mengikuti Musa, karena Musa dengan saya sama-sama utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk melakukan puasa Asyura di 10 Muharram. Keutamaan puasa Asyura itu, hadirin rahimakumullah, dalam sabda beliau, Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah. Puasa hari Asyura dapat menghapus dosa tahun lalu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.